sekarang ke lokasi siapa tuh namanya? Casmita ya, yang dikurung. Mendengar adanya informasi dari masyarakat Desa Muara, Dusun Sindang Laut 2 terkait dengan Casmita, warga yang menderita gangguan jiwa dipasung dan dirantai di sebuah tempat bekas kandang domba. Awak media Subang Pos langsung bergegas ke lokasi untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Beginilah tempat di mana informasi dari masyarakat mengenai Casmita, dan benar saja Casmita yang mengalami gangguan jiwa ditempatkan di bekas kandang domba. Menurut pengakuan dari keluarga dan masyarakat setempat, Casmita pada saat awal mengalami depresi kerap mengamuk dan mengganggu masyarakat, terutama terhadap lokasi sekitar, sering sekali memukul orang-orang sekitar sampai melempar benda tumpul ke arah rumah warga dan beberapa kali merusak kendaraan baik yang sedang terparkir maupun pengendara yang melintas. Dihimpit oleh faktor ekonomi, sang ibu merasa tidak mampu untuk mengganti kerugian atas apa yang dilakukan oleh saudara Casmita, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk mengambil tindakan untuk mengurung dan merantai Casmita di belakang rumahnya yang pada saat itu sebuah kandang domba. Disusul oleh beberapa instansi terkait, dari Kapolsek, TKSK, petugas Puskesmas Belanakan Penanganan ODGJ serta perangkat Desa Muara, sigap meluncur ke lokasi, di mana awak media mengabarkan tentang informasi tersebut agar segera mendapat penanganan dari pihak-pihak terkait untuk segera ditangani dan merujuk saudara Casmita untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan secara medis. Permisi Pak, ini sama siapa Pak? Pak Elan Saifuddin selaku keluarganya Pak Casmita. Bagaimana Pak kronologis Pak Casmita Pak? Selama ini kan dia dikurung Pak selama 10 tahun ya, bahkan dirantai ya. Betul. Itu kronologisnya seperti apa Pak? Kronologisnya dia gangguan jiwanya awalnya dari masalah rumah tangga, itu masalah kekurangan ekonomi. Dia mungkin karena kan kerjanya kan nggak netep, dia kadang kerja kadang enggak, mungkin karena tekanan ekonomi, terus akhirnya dia kena tekanan jiwa gitu, dia dikatakan gangguan jiwa itu Pak. Kalau seingat saya gangguan jiwanya itu mulai kambuhnya itu sekitar 2010 Pak, tapi yang paling memuncak itu sekitar 2013-14, masuk dia ke kandang itu sekitar 2013 Pak, jadi udah 10 tahun jalan. Itu bisanya dirantai Pak, terus ditempatkan di tempat bekas kandang domba, itu gimana Pak? Awalnya 2 tahun dia ditaruh di rumahnya ibunya, itu di Ibu Tati. Tapi selama 2 tahun mungkin ibunya merasa kurang enak karena berak di tempat juga, kencing di tempat juga, akhirnya ditempatkanlah di kandang domba di belakang. Apa sebabnya? Bukannya bertingkah sayang sama Casmita. Kalau dilepas, kalau nggak dirantai, kalau nggak dipasung, Pak Casmita itu selalu merusak, terutama rumah tetangga, terus kendaraan orang yang lewat. Bahkan saya pun sebagai keluarga juga sempat istilahnya diganggu sama Pak Casmita, karena apa, merasa saya mungkin nolongin, perasaan dia mungkin mengganggu, akhirnya saya juga sampai dipukul sama dia. Pak mau tanya nih, ini dengan TKSK Kecamatan Belanakan ya? Ya betul Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Wahyu Adam Pak. Gini Pak, terkait persoalan Pak Casmita untuk TKSK Belanakan, bagaimana menyikapinya Pak? Alhamdulillah sebenarnya kita udah melaksanakan respon kasus ini dari sejak bulan Desember tanggal 3 2022. Kita udah melaksanakannya dengan pihak puskesmas, dengan dinas sosial juga, karena data itu udah ada dari Kementerian Sosial Pak. Jadi kita udah datang dari sejak tahun lalu, namun ada sedikit masalah, yaitu adalah administrasi yang diperlukan itu tidak lengkap, makanya kita masih menunggu respon dari pihak pemerintah desa untuk melengkapi administrasi tersebut. Nah, kebetulan kita datang lagi untuk memastikan tentang administrasi yang dilengkapi itu di sekarang. Alhamdulillah kita memberikan sosialisasi ke pemerintah desa, ke keluarganya juga, jadi untuk melengkapi administrasinya secepat mungkin agar bantuan dan administrasi kesehatannya bisa segera dilaksanakan seperti PBI, APBD, itu bisa direspons dengan cepat agar bisa cepat dibawa ke rumah sakit Pak. Selamat siang Pak Sekdes. Selamat siang. Gini Pak, terkait dengan masalah Casmita yang 10 tahun di kerangkeng Pak, pemerintah desa Muara Pak, bagaimana untuk menyikapinya Pak ke depannya Pak? Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini kan data udah ada,
cuma atas nama ibunya. Sementara untuk Casmita sendiri tidak terlampir, tidak terdaftar. Takutnya ada info dia pernah berdomisili di Tanjung Tiga. Kalau memang ada data Tanjung Tiga, kita siapkan untuk surat keterangan pindah lokasi. Mungkin aplikasi ini kita sekarang dicek dulu, konfirmasi sama Desa Tanjung Tiga. Sesudah itu kita ke pihak Dinas Sosial. Mudah-mudahan realisasinya cepat, lancar, segera dibawa ke tempat pengobatan lah, intinya seperti itu. Saya berharap banyak, terima kasih banyak untuk instansi yang lain, semoga dapat membantu kita lah intinya. Sang ibu dari saudara Casmita, saat dimintai keterangan, beliau sangat mengharapkan anaknya dapat kembali sembuh seperti sedia kala, dan berharap kepada instansi terkait agar dapat membantu dan segera mengurus semua keperluan data diri Casmita untuk segera diproses dan mendapatkan pelayanan secara medis. Ibu Tati, ibunya Casmita ya? Iya. Usia ibu berapa tahun Bu sekarang Bu? Ada 60 ada. Hah? 60 tahun ibu. 60 kurang 2. Oke. Gini Bu, saya pengen konfirmasi Bu terkait Casmita. Kenapa selama 10 tahun Pak Casmita dikurung dan bahkan dirantai Bu? Iya, maunya dirantai, katanya orang-orang semuanya berantakan pada semua terkait semua dek. Dan saya nggak ada uang, nggak ada di kandang. Orang dekat tetangga katanya semua berantem. Ada motor di situ di depan di berantem, ditotrok. Iya. Motor 3 ditotrok semua, saya nggak ada uang, nggak ada anggota tempurnya. Ya, untuk menggantinya nggak ada Bu ya. Ya nggak ada. Jadi bisanya Casmita di kandang, dikurung dan dirantai karena sering mengamuk Bu ya. Iya, ngamuk terus. Dan Oke. saya nggak ada uang. Oke. Yang dikeluarkan di sana dibelanakan nabrak domba. Iya. 500.000 bayarnya. Alimenta-menta bayar domba. Oke, Ibu Tati sebagai orang tua Casmita, harapan Ibu seperti apa untuk Casmita? Ya itu sakitnya begitu aja. Harapan Ibu untuk Casmita. Kesehatan Bapak. Oh, Ibu berharap Casmita istilahnya ada Mudah-mudahan pemerintah ya. sehat. Ada pemerintah peduli dan Ya, Bu, meminta amin. ya. Saya nggak punya uang pisan, umar siapa deh ditotrok semua. Nggak ada uang, menta-menta, saya malu. Iya, Di iya. orang tangga. Iya. Mudah-mudahan dede aku cepet sembuh deh di ARD. Orang masih muda, dapat cuma anak 1. Ada motor di depan ditotrok. Rumahnya Ipa dibantak semua. Deh, mudah-mudahan sih sembuh ya deh. Amin, amin. Ibu punya anak berapa Bu? Anak 3. Anak 3. Ini anak yang keberapa sih Casmita Bu? Anak Bang Bareng. Nomor 1 ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Bu ya, Amin. pemerintah ada peduli Bu ya. Tolong ya deh. Iya, iya. Oke Ibu, terima kasih atas keterangannya Bu ya. Iya. Sementara sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa untuk antisipasi Kang Casmita, apa Pak yang diberikan? Untuk sementara kita dari Puskesmas Belanakan memberikan terapi obat khusus untuk pasien dengan ODGJ ya. Tujuannya supaya pasien tersebut tidak gelisah, terus tidak memberikan efek perilaku kekerasan terhadap orang ya. Jadi tenang, terus nyaman sambil kita menunggu dari dinas sosial untuk bareng-bareng dengan kita dinas kesehatan untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa. Terus terkait obat-obatan Pak, misalnya ini dibawa nih ke rumah sakit. Iya. Nah terus pertanggungjawaban dari obat-obatan itu sendiri bagaimana menyikapinya pada Puskesmas? Kalau dari Puskesmas kita siap ya, seperti pasien-pasien sebelumnya juga sama ya. Jadi ketika nanti pasien dibawa ke rumah sakit, terus pihak rumah sakit sudah memulangkan pasien dengan kondisi yang bagus, responsif bagus, terus keadaan umumnya baik. Nah nanti kita selanjutnya kita yang akan meneruskan proses pengobatan tersebut. Oke, terima kasih Kang. Dengan siapa Kang? Dodi Apani. Oke. Muara Belanakan Subang, Bebeng Adi Martin mengabarkan.